Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Warga perumahan Samarinda Hill, Loajanan Ilir, Samarinda geger saat menemukan bayi perempuan yang diletakkan di dekat pohon pisang. Berbagai peristiwa menarik di Kaltim dan Kaltara disajikan lengkap di segmen 2. Keributan saat penghitungan suara terjadi di Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Warga Blok E7 Perumahan Samarinda Hill, Loajanan Ilir, Samarinda, Kamis siang geger. Ini setelah mereka menemukan bayi perempuan yang diduga sengaja dibuang di bawah pohon pisang. Salah satu warga menyatakan posisi bayi itu diketahui setelah seorang ibu mendengar tangisannya dan mendapati bayi itu diletakkan di tanah beralaskan sweater. Setelahnya mereka pun buru-buru membawa bayi tersebut ke bidan setempat. Berarti memang ya ini kan pertamanya kan? Iya. Di sini Bu ya? Iya. Di sini ya. Polsek ya? Jadi itu saya di depan situ sama om. Tiba-tiba ibu-ibu yang baju biru ini panggil. Oh manggil, terus kami ke lokasi. Berapa orang yang ke lokasi? 4 orang, oke. Satu lokasi? 4 orang. Habis itu setelah kami menemukan bayinya, saya putuskan untuk langsung aja diangkat. Tadi juga ada abang-abang yang lepas bajunya buat ngangkat bayinya, buat istilahnya pakaian bersih gitu. Pakaian bersih. Nah saat ditemukan bayi ini tertutup apa? Pakai apa gitu? Sweater. Pakai sweater, ditutup sweater ya? Iya. Ada jeritan menangis atau apa bayinya? Ada. Lagi menangis ya? Lagi menangis. Menangis ya. Kondisi bayinya gimana? Lemas atau apa? Masih aman. Masih aman. Ini yang nolong. Masih tenang. Masih aman. Masih aman ya. Bajunya mana? Polisi bersama relawan Inavis Polresta Samarinda menyatakan kondisi bayi itu cukup sehat, namun saat pertama ditemukan dikerubungi semut. Pas dibawa ke pemakaman kalau ambulan masjid ngambilin. Ada penemuan bayi dalam kondisi hidup di perumahan Samarinda Hill di Kelurahan Loji, RT 26 Blok E dalam posisi dalam hutan. Dalam hutan ya. Kondisi bayi saat ditemukan seperti apa, Ji? Kondisi bayi ditemukan masih dalam keadaan hidup dan dikerumuni oleh semut. Dikerumuni semut ya. Saat ditemukan tuh posisinya gimana? Tertungkup, terlentang dan diselimuti apa? Diselimuti oleh baju sweater. Sweater ya. Sweater warna abu-abu. Bayi tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Muiz untuk mendapatkan penanganan medis. Perkara ini masih diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kebakaran lahan di Samarinda semakin masif. Lokasinya beragam mulai dari lahan pertanian hingga lahan kosong dekat permukiman. Untuk memadamkan api, BPBD bersama relawan dikerahkan. Bahkan dalam sehari mereka harus bekerja hingga 4 kali. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda, Suwarso, menyebut kebakaran lahan sebagian diakibatkan ulah manusia. Tercatat sudah 14 kali terjadi kebakaran lahan dan hutan. Dari jumlah tersebut, lahan yang terbakar sudah mencapai 5,13 hektar. Memang di samping suhu tinggi ya, dipengaruhi oleh suhu dari 34 sampai 36, kecepatan angin juga 16 km per jam, ini juga mempengaruhi mudahnya lahan ini terbakar. Di samping memang ada sekitar 90% itu karena perilaku, entah motif
minta buka lahan atau apapun, tapi dari hasil pengamatan tembakan ke lapangan itu yang terjadi. Nah, kemudian kejadian terakhir kemarin tuh sehari itu 4 kali kejadian. Nah, yang di Selilih itu sekitar 4.000 meter persegi plus handle kopi itu sekitar 2.200 meter persegi. Total kejadian itu sekitar 5,13 hektar ya. Dan 14 kejadian sampai dengan kemarin tanggal 21 Februari 2024. Untuk menghindari kebakaran besar, BPBD dan relawan berharap warga tidak lagi melakukan pembakaran lahan untuk alasan apapun. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Rabu malam digegerkan dengan penemuan jasad pria. Polisi yang tiba di lokasi kejadian secepatnya mengamankan lokasi tersebut sekaligus mengidentifikasi jasad. Salah satu warga menyebut awal penemuan ini saat ia mengantarkan makanan. Diakui hubungannya dengan pemilik rumah yang diketahui bernama Soekarno ini cukup dekat. Setiba di rumah itu, ia mencium bau menyengat. Ia pun melapor kepada ketua RT hingga akhirnya diketahui jika temannya yang tinggal seorang diri itu sudah tidak bernyawa. Ngantar makanan memang buat almarhum ini kan. Nah begitu diketok-ketok nggak ada jawaban, lama gitu sudah keras nggak apa. Akhirnya ditelepon lah saya kan tinggal di kampung Jawa. Akhirnya sama-sama keponakan karena kesini, tapi karena cium bau nggak enak manggil Pak RT. Akhirnya sama-sama Pak RT dobrak pintu. Untuk riwayatnya Pak itu pernah sakit apa ya Pak? Dia tuh sakit kaki bengkak sama kayak manggil apa namanya. Itu umurnya berapa Pak? Perkiraan Pak? 48 ya. 48 ya. Itu di rumah dia sendirian Pak? Dia sendirian. Jasad Soekarno dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum guna memastikan sebab kematiannya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ridwan, tersangka perkara penggelapan barang dagangan milik salah satu perusahaan ekspedisi, bisa bernapas lega. Ini setelah penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Timur menghentikan perkara pria penyandang disabilitas tersebut melalui restoratif justice. Ridwan yang berprofesi sebagai sopir truk ekspedisi itu dilaporkan ke polisi karena diduga menjual sejumlah sembako yang diangkutnya. Awalnya Ridwan mengaku dirampok saat dalam perjalanan. Namun ia kemudian ditangkap setelah didapati sejumlah bukti. Perkara tersebut akhirnya dihentikan setelah pemilik usaha memaafkan Ridwan. Ada mobil ya, tadi sudah aman ya. Ditunggu bentar untuk. Dan juga pihak korban sudah menerima maaf dari tersangka. Sudah ada perdamaian tanpa syarat. Kalau tanpa syarat kan tidak ada beban lagi terhadap si tersangka ini. Jadi setelah diajukan ekspos dengan Pak Jampidum yang diwakili Bapak Direktur Waharda, usulan kami untuk melakukan RJ disetujui. Nanti kamu nggak akan bisa lagi di RJ perjalanannya. Ridwan yang tidak menduga akan diberi pengampunan mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kejari. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Nanti kamu nggak akan bisa lagi di RJ perjalanannya. Kasih dan Kejaksaan Kutai Timur telah menerima atau bisa mengajukan RJ saya, dan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang kedua kalinya. Terima kasih aja. Kalau sudah kerja berapa lama sih Pak?
Kalau kerja baru jam 3 bulan. Oh, 3 bulan. Oh, gitu. Masih berharap nggak bisa diterima kembali di perusahaan? Oh, saya Oh, enggak. Rencana kerja apa lagi setelah ini? ya belum tahu. Belum tahu. Ridwan yang sudah bebas ini pulang bersama keluarganya yang menjemputnya di Kejari. Pihak Kejari mengaku restoratif justice ini menjadi yang pertama diberikan pada tahun 2024. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Ada surat di situ.